Bagaimana langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah? Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang. Dalam ini periode 5 tahunan. Yang kedua, mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Yang ketiga, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah, khususnya pemerintah daerah Kota Tangerang. Yang keempat, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan atau key success factors dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Yang kelima, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. Serta yang terakhir adalah memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan. Adapun langkah-langkah dalam merumuskan arah kebijakan seperti apa? Yang pertama, identifikasi setiap sasaran dan target kinerja setiap tahun. Yang kedua, identifikasi permasalahan dan isu strategi terkait tiap tahun. Yang ketiga, FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi. Keempat, merumuskan draft arah kebijakan. Yang kelima, menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah memutuskan arah kebijakan. Selanjutnya, apa ya kata kuncinya? Kata kuncinya yang pertama, yang tadi setelah saya jelaskan panjang lebar, kata kuncinya adalah tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan jangka waktu 5 tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah atau perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil atau outcome program perangkat daerah. Yang ketiga, strategi. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Yang keempat, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah atau perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Dan yang kelima, isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan, suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah belum kelola. Dan jika dikelola dengan tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Atau kata kuncinya, kalau tujuan tambahkan kata mewujudkan, sasaran tambahkan kata terwujudnya, dan strategi tambahkan kata meningkatkan. Selanjutnya kita sudah beranjak pada bab 6 terkait dengan rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Apa yang akan ada di dalam rencana program dan kegiatan serta pendanaan itu akan disusun dari mulai pertama tujuan yang tadi disebutkan di depan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja tujuan, sasaran program atau outcome dan kegiatan output, data capaian pada tahun awal perencanaan, selanjutnya target kinerja program dan kerangka pendanaan baik dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima, dan kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah. Dan terakhir ada unit kerja perangkat daerah penanggung jawab. Pada bab 7 terkait dengan kinerja penyelenggaraan bidang urusan, pada bagian ini nanti kita akan kemukakan terkait dengan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam jangka waktu 5 tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan.
Sehingga jika disimpulkan bahwa konsep penyusunan Renstra perangkat daerah itu dimulai dengan pertama evaluasi pelayanan. Selanjutnya dari evaluasi itu akan diketahui apa permasalahan, apa akar masalahnya, sehingga akan terdapat pokok masalah. Dari pokok masalah akan diolah menjadi isu strategis, dan di sana isu strategis akan menjawab, dan di sana akan ditentukan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan yang nanti akan dituangkan di dalam program dan kegiatan dari perangkat daerah. Yang tentu setelah dituangkan dalam program dan kegiatan perangkat daerah akan disertai dengan anggaran. Demikian video pembelajaran terkait dengan prinsip perencanaan dan penyusunan Renstra perangkat daerah. Semoga bermanfaat untuk sahabat pembelajar ASN Kota Tangerang. Tangerang Gorfu, ayo belajar. Tangerang ayo kolaborasi wujudkan visi.